aplikasi way of journey. Ya, way of journey kita itu adalah bahwa essentially sekarang itu kita semua memakai apps. Ya, essentially ya, hampir semua aspek kehidupan kita itu memakai apps. Makan, ya kan? Kita order GoFood dan sebagainya, ya kan? Makan kita order pakai apps, ya kan? Kita mau jalan order pakai apps, ya kan? Kemudian bertemu dengan orang seperti kita sekarang, ya sekarang pakai apps juga sekarang, kondisi sekarang ya, sekarang pakai apps. Kemudian COVID itu hanya akan menambah impact ini, bahwa aplikasi ini akan menjadi semakin penting bagi kehidupan kita. Ya, bekerja seperti yang sekarang kita lakukan juga bekerja pakai apps juga. Ya, bayar, relax, ya kan? Medsos, ya, semuanya pakai apps. Ya. Nah, kita lihat bahwa importansinya dari apps itu menjadi semakin esensial bagi hidup kita, dan kita lihat bahwa ternyata sesuai dengan IDC di dalam market research-nya yang ada, bahwa growth-nya aplikasi ini sangat besar. Dalam waktu berapa tahun aja kita lihat growth-nya 5 tahun bisa 5 kali increase, ya, growth-nya berdasarkan market-nya. Jadi kita bisa melihat essence bahwa apps itu menjadi sentrik dari komponen yang mesti kita perhatikan. Ya. Apps-nya jenisnya apa aja sih apps-nya? Pada dasarnya itu. Nah, sejalan dengan waktu, ketika kita mengintroduce teknologi, spin up new teams, ya, ada teams yang baru, kemudian akuisisi teknologi baru, migrasi dan sebagainya. At certain point, ini itu sebenarnya at the essence membantu mencoba kita addressing certain function, ya. Tapi ketika kita kemudian ini menjadi semakin besar dan besar, size-nya sama scale-nya, at the end ini menjadi sesuatu yang kompleks. Ya. At the end ini menjadi suatu kompleks. Ya. Ketika satu tim dengan tim lagi, tim yang lain itu kemudian mempunyai KPI yang berbeda, contoh kasus ya. Karena ketika kita mengadopsi agile model yang seperti tadi bilang Mas Hari, akan berapa tim-tim baru, DevOps, SecOps, dan kawan-kawan. Itu akan muncul tim-tim yang baru. Ada satu area di mana biasanya kalau misalkan ini tidak di take care carefully, itu dari satu tim dan tim lain-lain ini sinerginya kurang. Itu menambah kompleksinya. Not only teknologinya itu sendiri jadi kompleks, ya, tapi dari sudut pandang people sendiri pun juga jadi kompleks. Ya. Nah, kita sekarang akan membahas soal ini sesuai dengan tema atau logonya, ya, Distributed Cloud Services untuk Modern Apps Development. Ya. Ini gambarnya Narada. Ya. Narada itu kan Jawa kan ceritanya. Ini adalah dewa, ya. Wise, eccentric, ya kan. Kemudian dia ya, kepalanya dewa juga lah. Karena saya orang Jawa juga ya, teman-teman Mbak Mia juga saya orang Jawa. Tapi ada orang yang kecil tuh, ada satu yang kecil. Ada yang bisa tebak ya, kira-kira siapa itu? Mbak Mia bisa tebak itu siapa itu? Itu Ontoseno, ya. Ini Ontoseno. Kalau bahasa Jawa itu ada yang dugalnya itu adalah Ontoseno. Ya. Kalau kita create code yang kemudian dugal, ya kan, mesti harus diperbaiki juga kadang-kadang. Perlu itu untuk diperbaiki. Narada Code mungkin mempunyai resources yang cukup kompeten lah untuk membantu teman-teman untuk execute sesuatu yang lebih properly dengan konsep naradanya. Tapi kita coba sharing ke satu yang lain. Oke, saya tadi capture beberapa hal ya dari chattingannya teman-teman pertanyaannya. Dari Mas Teddy ya kan, bagaimana tren IT system terhadap agile cyber tech ini ya, malware berkembang ya, strategi mengintegrasikan dengan banyak platform yang aman dan mudah maintenance-nya gimana. Itu salah satu key dari kompleksitas tadi kan sebenarnya. Ketika kita melihat kompleksitas IT semakin banyak, pertanyaan ini obvious muncul ya. Application stack atau application services stack, infrastruktur stack-nya itu teknologi stack-nya itu banyak sekali. Itu nggak gampang ya. Terus bagaimana cara kemudian kita membuat optimalisasi investasi untuk transformasi ini? Gayanya banyak enggak ya? Waktunya agile juga enggak? Lama apa enggak? Nah, itu juga pertanyaan juga. Itu sangat valid, sangat valid. Sebelum itu saya akan bilang bahwa untuk memanage secara sukses ya, progression ini ya, saya akan menceritakan sedikit ya sebelum kita ngomong, karena saya lihat entitas yang ada di sini, teman-teman yang ada di sini ada orang teknis ya, banyak juga orang teknis benar. Nanti saya akan coba buat beberapa session yang related use case yang praktikal akan kita deploy ya. Saya akan coba lihat itu. Ada buku dari Malcolm Gladwell namanya Outliers. Outliers itu adalah sukses, teman-teman. Ya. Dalam satu quote-nya dia bilang adalah 10,000 hours is the magic number of greatness. Greatness ya. 10,000 hours is the magic number kayaknya. Siapa ini sebenarnya siapa namanya Malcolm Gladwell ini? Jadi ini adalah salah satu buku bestseller tahun 2008. Ya, mengisahkan kesuksesan sesuatu itu tidak
ditentukan oleh perjuangan dan motivasi individu saja, bukan, teman-teman. Tapi ada lingkungan, ya, surrounding, kapan, timing, ya kan, dia dari siapa, background dan sebagainya. Jadi ini adalah mindset kesuksesan. Sama saja ketika kita mau deliver aplikasi, kita mesti punya mindset, bukan cuma application centric mindsetnya saja yang kemudian kita mesti melihat ekosistem surroundingnya, ya kan. Saya bilang ini apa? Altair 8800. Ada yang kira-kira terbentuk sesuatu nggak dengan gambar Altair ini komputer ini? Kalau ada, hebat banget nih. Mungkin bisa dijadikan nanti pertanyaan, Mbak. Mbak Mia. Jadi ini Altair ini adalah dulu yang kemudian menginspirasi seseorang bernama siapa? Bill Gates. Bill Gates ini bilang apa dia? Dalam satu session yang dia bilang quote-nya itu, saya sangat beruntung tuh, katanya Bill Gates. Saya beruntung. Bukan berarti dia bilang bahwa dia itu tidak brilian, bukan. Tapi ketika dia datang ke Lakeside. Lakeside itu tempat di mana dia ketemu sama siapa? Paul Allen. Dia bilang bahwa beruntung. Jadi kesuksesan itu bukan masalah individual saja, tapi surrounding. Ya. Nah, kalau kita bilang mungkin fate sekali ya, Lakeside. Tapi surrounding, ekosistem itu sangat mempengaruhi, sangat berpengaruh terhadap hal ini. Oke. Nah, sekarang saya bilang tadi bahwa pertanyaan dari teman-teman yang di depan tadi tentang kompleksitas ya, saya akan mencoba memvisualisasikannya. Ya. Jadi kalau Mas Herindra tadi adalah explain related bagaimana memanage strateginya teman-teman untuk being agile, gitu ya, untuk being agile. Saya akan mencoba mempresentkan bagaimana dari sudut pandang kompleksitasnya. Saya akan mencoba visualisasikan, ya, karena komponennya banyak. Saya ambil salah satunya adalah infrastruktur aja dulu. Pertama, biasanya networknya teman-teman ini seperti ini biasanya. Ya, at a certain case lah ya. Secara general bakal seperti ini. Ada core backbone, kemudian ada POP banyak. Ya, ada POP. Nah, ini sesuatu yang common. Ketika teman-teman introduce satu POP ini kemungkinan POP ini adalah sesuatu yang laydown-nya atau layout-nya itu compose dari beberapa elemen, which is apa? Mobile, backbone, sama end-to-end-nya itu seperti ini. Biasanya ada peering router, ada layer router. Ini adalah construct-nya. Construct-nya dalam POP gitu ya. Construct-nya dalam POP. Ada yang pakai fixed network, ada CMTS, kemudian ada mobile. Ya. Ini adalah construct-nya. Kemudian, teman-teman coba kita lihat dari dalamnya ini. At the end, saya bilang, semuanya ini adalah entitas-entitas dari network yang teman-teman mesti understand kompleksitasnya. Semakin kompleks elemen ini, maka komponen integrasinya, sinerginya antara satu dan yang lain akan semakin kompleks, termasuk timnya. Semakin banyak akan melibatkan tim. Makanya tadi Mas Herindra, small team itu agile-nya akan lebih menjadi tinggi. Karena timnya small. Kalau semakin banyak, mesti banyak korelasi dan korespondensi antara satu dengan yang lain. Oke. Kemudian, fixed line dan mobile carrier. Nah, ini ada satu hal. Kemudian teman-teman menjadi tertarik untuk menuju ke mana? Ke cloud. Ini infra, saya bilang teman-teman. Infra. Teman-teman sudah infra. Dari tempatnya teman-teman akan membutuhkan konektivitas atau benefit-benefit yang dipropose sama hyperscaler. AWS, Azure, Google Cloud. Ya. Teman-teman tertarik untuk memanfaatkan itu, baik untuk melakukan bursting, ataupun memanfaatkan fitur-fitur internal atau spesifik untuk setiap hyperscaler yang ada. Ya. Kemudian network teman-teman jadi kayak gini. Ingat ya, saya cuma ingin menerangkan tentang atau menjelaskan visualisasinya. Memvisualisasikan kompleksitas infrastruktur teman-teman ini sendiri. At the end. At the end. Kemudian teman-teman punya apa? Operator banyak. Anggap saja teman-teman misalkan satu banking. Ya. Banking, suatu di area yang kemudian secara branch-nya itu terdistribusi banyak banget. Di seluruh Indonesia. Anggap saya seperti itu, seluruh Indonesia. Networknya teman-teman bagaimana? Apakah teman-teman memakai satu service provider spesifik, ISP sendiri, atau mungkin di satu area yang remote teman-teman cuma bisa punya modem, ya, modem. Komponennya bisa banyak banget. Which is ini apa yang? Ini distributed banget ya. Network scale-nya teman-teman menjadi terdistribusi menjadi sangat masif. Ini kompleksitas. Ini kompleksitas. Ya. Tetapi ketika teman-teman kemudian orang modern apps, teman-teman yang DevOps gitu ya. Kemudian teman-teman mengenal infrastruktur yang PaaS gitu kan, platform as a service atau sesuatu yang berhubungan dengan containerization, kemudian nanti teman-teman ngomong automation dan sebagainya. Teman-teman mengenal banget dengan namanya Kubernetes. Di data centernya teman-teman pasang Kubernetes.
Di AWS, teman-teman pasang Kubernetes juga. Mereka offer bagus kok, keren Kubernetesnya di AWS. Azure juga ada, Google Cloud ada. Kemudian teman-teman di cabang teman-teman pasang Kubernetes juga. Clusternya banyak. Saya bertanya, kompleks ini. Bagaimana kemudian saya mau mengarrange ini? Saya bayangin ya, ini orang-orangnya. Saya bayangin orang-orang ini. Persona-persona ini akan bilang pada konteks KPI-nya mereka sendiri-sendiri misalnya. Orang SecOps akan berbicara tentang domainnya. Ya. Super NetOps bicara domainnya sendiri. Cloud Architect bicara domainnya sendiri. DevOps Engineer, SRE mengoverlay semuanya dan kawan. Which is domain-domain ini teman-teman mesti sadari kompleksitasnya itu menjadi tinggi secara praktikal ya. Saya bilang secara praktikal. Saya bayangin secara praktikal teman-teman akan meng-create satu end-to-end yang agile, secara infrastruktur, secara automation, dan sebenarnya bukanlah sesuatu yang mudah. Ya, bukan sesuatu yang mudah. Ya. Nah, contoh ini, teknologi stack-nya, ini contoh teknologi stack bagaimana teman-teman nanti mesti handle. Knowledge domain-nya dari organisasi yang teman-teman punya, itu mesti banyak segregasinya. Orang network, dealing dengan Cisco, ya, connectivity-nya Juniper, connectivity-nya whatever itu yang dipakai ya. Cloud Architect akan mencoba memilihkan di mana dari sekian hyperscaler yang paling oke untuk kita pilih untuk kita pakai. Ya. Kemudian mungkin Kubernetes pakai OpenShift atau pakai Rancher, kemudian atau pakai side mesh-nya pakai Istio atau Envoy, ya, atau pakai Nginx sebagai API gateway dan kawan-kawan. Lihat gambar ini, teman-teman masih berpikir jika teman-teman mindset-nya masih silo, masih spesifik dari personanya, setiap persona dari individu teman-teman itu sendiri, tidak akan mudah melakukan sinergi antara satu dan yang lainnya. Karena setiap teknologi pasti embracing new mindset juga. Ya. Nah, belum lagi teman-teman DevOps pasti kenal ini. Teman-teman DevOps, saya yakin, saya percaya kenal banget. Saya percaya ini kenal banget. Ini adalah toolingnya. Tooling yang teman-teman pakai, teman-teman. Ada pakai GitLab, ada Jenkins buat pipeline-nya, kemudian ada Terraform, ada macam-macam task-nya dan kawan-kawan. Saya cuma bayangin, memang kompleks. Infrastruktur ini dibuild dengan sesuatu yang kemudian menjadi kompleks. Kalau dulu sebenarnya efektivitas untuk mengembrace sesuatu yang baru itu adalah untuk addressing certain functionality dan requirement, semakin ini menjadi kompleks, ya, semakin tidak mudah malah. Atau itu malah menjadi fireback terhadap ekosistem yang mau kita build dari suatu company jika kita tidak punya satu high level atau chopper view yang melihat bagaimana kita mau mengarrange infrastruktur kita, ya, application delivery kita, sama development yang mau kita engage. Ya, ini banyak banget. Nah, kompleksitas ini, ekspektasinya kita punya better way. Ya. Sekarang saya mau bilang, between cloud strategi itu komparasinya seperti apa. Ya. Saya mau kompos strateginya untuk cloud ini apa aja. Ya. Yang pertama adalah single private. Ya. Automatically kalau single private itu teman-teman punya satu. Ya. Cost of to build untuk dan operate-nya juga bakal high karena teman-teman owning infrastruktur ini. Teman-teman harus punya data center, teman-teman harus siapin space, rak, ya. Ini pendekatan praktisnya. Ya, ini pendekatan praktisnya. Teman-teman harus punya itu semuanya. Kemudian dari sudut pandang berstability-nya, dependent capacity, tergantung kapasitinya teman-teman untuk create private cloud-nya teman-teman ini sebesar apa. Oke ya. Tapi teman-teman punya kontrol penuh terhadap itu. Kemudian ada single public. Single public itu teman-teman memakai satu hyperscaler public cloud yang ada. Pilih saja salah satu. Ya. Berstability-nya itu udah tinggi. Karena apa? Teman-teman bisa tanpa memperlukan kapan investment untuk CAPEX, yang penting punya duit, ya, yang penting punya OPEX, teman-teman langsung bisa bursting ke cloud. Itu adalah dari sudut kapasitinya. Ya. Tapi cost to build dan operate-nya itu low tadi ya. Tapi ada lagi, ownership-nya kecil, teman-teman. Ingat, ownership-nya teman-teman kecil, karena teman-teman tidak punya kontrol terhadap apa yang ada di public cloud. Nah, itu pasti akan sesuai, policy-nya sesuai dengan policy dari public cloud itu sendiri. Ya. Oke. Kemudian ada hybrid. Kemudian teman-teman bergerak menuju hybrid. Hybrid itu teman-teman punya single private dan semua punya public. Ya, berstabilitasnya tinggi karena ada publiknya. Nah, kemudian control ownership-nya mix juga. Selama itu ada aplikasinya teman-teman yang running in private, teman-teman punya kontrol. Tapi kalau misalkan yang di public cloud, teman-teman nggak ada juga. Ya, kemudian yang ketiga, multi cloud.
Multi-cloud itu teman-teman embrace multi-cloud infrastructure. Teman-teman punya GCP, teman-teman punya AWS, teman-teman punya Ali, teman-teman punya Azure, teman-teman punya public cloud, teman-teman embrace itu native cloud model yang 100% mau teman-teman bring all migration journey-nya teman-teman ke sana. Seperti itu. Stability-nya tinggi, resiliensinya tinggi, ya. Compliance-nya itu mostly juga tinggi. Ya. Tapi ada satu hal, ya, ada satu hal kemudian strategi baru, apa namanya? Distributed cloud. Kalau kita, apa bedanya antara multi cloud dan distributed cloud? Kalau multi cloud, kita itu embrace sesuatu yang berada di hyperscaler yang ada di luar. Apakah teman-teman akan addressing sesuatu yang ada di edge? Enggak. Saya bayangin, kalau teman-teman pakai 3 public cloud, bagaimana teman-teman melakukan kontrolnya, manajemennya, matriksnya, ya, melakukan automationnya itu antara satu dan yang punya policy yang berbeda-beda. Oh, kompleks. Kalau cuma satu aplikasi, 2 aplikasi is okay lah ya. Tapi kalau kemudian sudah beyond 10, 20 dan semuanya sudah menganut konsep modern apps. Kalau kita ngomong modern apps, saya mau emphasize ya, modern apps itu kita sudah menganut model microservices ya dalam konteks kita berbicara. Ya. Kalau dulu kita waktu masih kuliah saya diajarin tuh, waktu kuliah sistem operasi itu diajarin tuh, ada yang monolitik, kemudian ada yang monolitik itu dibagi semuanya jadi satu. Tapi kalau misalkan modern apps itu sudah terpisah tuh antara satu services sama services lain itu sudah terbreakdown. Ya, kalau dulu di monolitik itu kita mengenal 3-tier gitu kan, 3-tier model application, front end, application sama database. Ya, gitu kan kita diajarin. Tapi ketika kita modern apps, semua itu sudah terpisah ya sendiri-sendiri, sekomponen dari aplikasi itu terpisah. Nah, itu bisa running sebagai dalam bentuk microservices sebagai suatu proses yang tersendiri. Nah, kalau teman-teman bayangin mendistribusikan ini kan nggak mudah. Kalau kita masukkan di multi cloud dengan konteks yang tadi hyperscaler yang ada, saya tanya sama teman-teman kalau teman-teman mengadopsi konteks edge ya, konteks edge. Edge itu sesuatu yang tidak bisa kita singkirkan. Kenapa? Karena ini akan impact performance. Ya, impact performance. Kalau misalkan teman-teman taruh satu aplikasi, kemudian branch-nya teman-teman itu lebih dari 100 atau 1000 gitu ya, scale-nya. Adakah hyperscaler yang bisa running on top di sekitar 100 atau 1000 tempat situ untuk infrastrukturnya bisa running? That's a question. Makanya ada distributed cloud yang mengadopsi itu, kemudian membuat satu sistem operasional yang kemudian tersentralisasi. Ya, tersentralisasi. Ini independen, ya, dia independen terhadap di mana dia itu berada. Bisa memanfaatkan hyperscaler yang ada sekarang. Itu adalah konsep distributed cloud. Jadi ada satu overlay khusus yang kemudian untuk menciptakan sense operasional dan policy yang sama antara satu dengan yang lain. Ya, untuk operasional. Oke. Decision, qualifying question. Jika teman-teman untuk menentukan bagaimana strategi teman-teman ini adalah secara fundamental, aplikasinya itu kontrolnya teman-teman mau seperti apa sih sedetailnya. Ya, kemudian bagaimana teman-teman mau mengkonsum solution tadi via software as a service atau managed service dan kawan-kawan. Nah, ini adalah qualifying question. Qualifying question. Nah, building blocks-nya, kami di F5 melihat bahwa kita itu akan membuilding ketika kita mau mendevelop suatu modern apps application yang agile dan kemudian bisa mengkonstruk teknologi yang kita re-app benefit teknologi yang ada di public cloud juga sama mendekatkan suatu leading edge. Ada 3-4 building blocks yang kemudian jadi kritikal untuk kita pahami. Pertama security. Ya, komponennya ada. Yang kedua adalah networking. Ya. Teman-teman kalau pengen melihat suatu network yang besar seperti yang saya gambarkan visualisasinya tadi seperti yang tadi itu, kira-kira dalam mindset teman-teman apa yang dibutuhkan? Pastinya Pastinya network yang untuk mengoperasionalkan itu yang secara konvensional ya, routing dan sebagainya. Yang kedua mungkin overlay, teman-teman. Overlay itu mungkin teman-teman pakai SD-WAN, ya kan? Dan kawan-kawan untuk menyederhanakan infrastrukturnya teman menjadi lebih sederhana. Ya. Kemudian firewall, kemudian load balancer, ya, gateway, security DDoS. Kemudian building block yang penting lagi yang ketiga adalah untuk application development. Apa? Tempatnya untuk development. Mau running Canary, Greenwood dan sebagainya, bagaimana cara teman-teman mengeksekusi ke production,
teman-teman membutuhkan application development environment itu sendiri. Mesti reasonable untuk kemudian adopting dan menyelenggarakan modern apps itu deployment-nya seperti apa. Ya. Ini adalah building block untuk 3. Tapi ada satu lagi, yang keempat, yang paling penting juga, yaitu apa? Konsolnya. Teman-teman punya 3, tapi teman-teman harus mempunyai toolset yang bisa diintegrasikan. Misalkan untuk CI/CD pipeline, atau untuk automation yang lain yang teman-teman bisa lakukan, teman-teman punya satu centralized dashboard yang mana teman-teman bisa memanage matriksnya, configuration-nya, ya, itu di dalam satu entitas yang sama. Nanti akan saya coba tunjukkan dalam bentuk use case, teman-teman. Saya akan coba tunjukkan dalam bentuk use case demo. Saya akan coba create 2 demo yang buat teman-teman untuk memberikan sense pertanyaan yang tadi muncul di depan. Berapa cepat sih kita? Misalkan contoh, kita punya produk gitu ya, tapi kita tidak punya security, kita tidak punya tempatnya dan sebagainya gitu kan, aplikasi. Gimana saya lebih cepat? Seberapa cepat sih saya bisa execute ini untuk memproteksi aplikasi saya? Nah, itu. Saya akan contoh kayak gitu. Nanti kita coba lihat bagaimana. Nah, F5 itu sendiri mempunyai journey yang banyak untuk mengakuisisi produk, ya, portofolio produknya. Ya. Ini sedikit informasi soal F5. Ya. Bukan share secara umum, ini saya F5. Kita beli big IP, kita punya big IP, kita punya Nginx, bagi teman-teman yang belum kenal, ya, kita akuisisi itu Nginx sudah. Kita punya Shape itu adalah untuk bot defense kita, sistem yang untuk mendeteksi bagaimana terjadi automation. Jadi kita bisa protect tuh, jika ada security atau fraud related pada bot, ya, kita mempunyai produk namanya Shape, Threat Stack AI. Itu kompleks, teman-teman. Kita sederhanakan menjadi satu produk kalau di F5. Sekarang namanya ada distributed cloud. Dengan arrangement SaaS, kita bisa deploy di public cloud, ya, di public cloud yang ada yang teman-teman di Hyperscaler punya, atau di dalam data center-nya teman-teman itu sendiri, atau kemudian teman-teman bisa taruh di edges-nya juga. Services-nya juga mengenable teman-teman untuk create WAAP, multi-cloud, sama yang tadi, building block tadi itu sebenarnya yang kemudian kita mencoba embrace dalam satu bentuk produk, teman-teman. Saya akan mencoba menunjukkan showcase related itu ya. Dari konteksnya teman-teman ini akan kita sederhanakan kompleksitas tadi. Kompleksitas tadi akan coba kita sederhanakan menjadi seperti ini. Ya. Semua kita anggap sebagai edges dan kita coba compose itu dalam satu centralized management. Ya. Kenapa kok seperti ini? Ya. Saya bayangin penyederhanaan application stack, teman-teman. Saya bayangin juga persona-persona dari tim yang teman-teman punya. Ya. Ini cuma satu cara bagaimana kita coba melihat mindset yang berbeda. Ya. Satu cara untuk kita mindset yang berbeda. Ini cara deploy kita di satu tempat. Misalkan kita punya area di satu edges gitu ya, edges-nya kita deploy, kita bisa melakukan segregasi traffic mana yang relate kepada application development yang mau kita lakukan, integrasi modern apps itu dalam satu infrastruktur yang terpisah. Ya, dan ini menyederhanakan. Nah, saya akan tunjukkan teman-teman, ya, saya akan tunjukkan bagaimana infrastruktur ini akan kita build. Saya akan buatkan satu demo, teman-teman. Semisal ya, ini kita berbicara tentang security. Saya ambil contoh ini, teman-teman. Saya mau buat satu contoh aplikasi yang tidak saya punya, teman-teman. Teman-teman kenal OWASP pasti, ya, security related OWASP pasti ya, teman-teman. OWASP itu punya satu juice shop. OWASP itu punya satu juice shop, which is projectnya OWASP untuk memberikan satu aplikasi yang itu tidak aman. Ya, aplikasinya tidak aman. Lokasinya ada di sini. Saya ambil online demo deh. Online demo juice shop-nya punya OWASP. Ini punya OWASP. Yang mana? Ini bukan ngajarin jelek ya, teman-teman. Saya tidak mau ngajarin jelek. Misalkan ini saya ambil contoh. Bagaimana saya mau breakthrough suatu aplikasi. Satu penetration yang terkenal di OWASP top 10 itu apa? Ada yang kira-kira tahu? SQL injection, anggap aja. Ini bukan ngajari yang jelek, teman-teman. Bukan ngajari apa-apa ya. Tapi misalkan sama kayak gini, saya ambil satu query SQL seperti ini. Bagi teman-teman yang paham SQL pasti tahu breakdown ini mau apain. Ya. Ini namanya SQL injection. Saya kasih password macam-macam. Ini website ini bukan punya saya, tapi punya OWASP yang ada di Heroku Apps. Ya. Totally bukan punya saya.
Totally demand. Jadi infrastrukturnya bayangin ya, saya tidak mengontrol infrastrukturnya, saya tidak mengontrol aplikasi yang ada di mana saja di dalam sini ya. Saya ketika coba login, saya coba breakthrough, saya bisa login dengan SQL injection yang saya punya. Nah, ini bayangin teman-teman orang aplikasi ya, membutuhkan protection model mekanisme seperti ini. Saya pengen segera diprotek gitu. Saya pengen segera diprotek. Saya tahu ini mungkin ada masalah. Apakah proses yang harus teman-teman lakukan? Kalau teman-teman butuh cepat gitu, anggap aja 10 menit ke depan saya pengen ini diproteksi gitu misalnya. Anggap saya. Nah, sekarang saya akan coba tunjukkan bagaimana saya akan memprotek aplikasi ini ya. Dengan apa? Dengan distributed apps, distributed cloud-nya yang punya E5 yang kita develop. Ini dashboard-nya teman-teman. Teman-teman lihat ini dashboard-nya. Saya akan tunjukkan bahwa di sini kita memiliki beberapa macam fitur set sebenarnya. Banyak banget. Tapi saya akan coba fokus di application untuk bagaimana kita deploy ini untuk memprotek aplikasi yang dimana saya tidak kontrol tadi. Saya kan sama sekali tidak kontrol. Saya coba login. Ini live demo, teman-teman. Jadi saya tidak recording. Akan saya tambahin tuh seberapa cepat saya pengen menunjukkan seberapa cepat sih kita sebenarnya memprotek aplikasi yang ada di sana tadi. Secepat apa saya bisa proteksi itu? Saya create origin pool. Saya create origin pool. Add pool origin. Kemudian saya kasih nama, anggap aja Narada pool. Narada pool, saya tambah originnya. Originnya bisa DNS, public DNS, bisa IP address, bisa public, bisa macam-macam. Tadi kan kita external entity. Saya cuma pasang ini aja. Jushop Heroku Apps tadi kan .com. Ini aplikasi yang tidak saya punya. Aplikasinya tidak saya punya ini. Saya add itemnya. Kemudian saya kasih portnya 80 tadi. Sorry, tadi portnya TTPS 443. 443. Kemudian kita counting ya. Saya counting ini berapa lama ini? Dari 2 menit, 1 menit di belakang. Kemudian saya create load balancer. Saya create load balancer. Saya kasih nama. Ini Narada load balancer. Kemudian saya kasih domain. Misalkan narada.pes.mercato. Inilah domain yang saya kasihkan kontrolnya ke F5 Distributed Cloud, teman-teman. Kasih domain. Teman-teman bisa langsung generate itu certificate automatically, kemudian create pool-nya yang tadi, Narada pool, kemudian add items. Setelah add items, kemudian saya advertise ini ke internet, automatically ya, saya advertise itu ke internet. Ya. Kemudian saya enable WAF. WAF khusus untuk blocking certain model tadi. Save and exit. Configuration-nya, that's it teman-teman. Jadi teman-teman bisa kalkulasi. Ini konfigurasi. Nanti kita tes ya. Nanti kita tes. Narada fastbecatul.info ini tadi. Jadi saya mengkonfigurasi itu secepat itu teman-teman. Untuk aplikasi yang saya bahkan tidak kontrol. Ya. Saya tidak kontrol sama sekali aplikasi tersebut tadi. Sama sekali saya tidak kontrol. Kalau kemudian saya akses, ya, kita tunggu sebentar, itu semestinya terpopulasi. Akses. Saya akan sibuk. Nah, kita tunggu sebentar supaya terpopulasi, teman-teman. Nah, ini network saya yang sibuk. Nah, ini saya tik ya.
traffic, ada tes. Oh, ini masih keblok sama ini teman-teman. Oh ini. Oh ini masih keblok sama distribusi disk DNS-nya Telkom teman-teman. Sebentar, saya tunggu berapa menit? Tunggu 5 menit teman-teman. Karena DNS. Nanti kita coba 5 menit lagi kita akses itu ya. Tapi sebenarnya adalah secepat itu kita sebenarnya mau deploy teman-teman ya. Teman-teman kita deploy sebenarnya secepat itu. Tapi ini gara-gara saya keblok sama domainnya Telkom, saya pakai Telkom teman-teman. Ini adalah mercusuar sebenarnya. Ini mercusuar ini sebenarnya. Mercusuar. Oke ya. Saya akan menjelaskan bahwa sebenarnya ini kita akan coba akses 5 menit lagi atau coba saya dig up sebentar, saya langsung kasih di ini aja. Kita coba execute ininya teman-teman, ini apa namanya? Hostnya. Karena di sini ada teman-teman teknis, saya mencoba mengelaborate teman-teman teknis itu sendiri. Oke. Saya masukkan tadi namanya Narada .info. Nah, ini cuma hijack DNS-nya aja teman-teman. Saya ya. Oh, ya, saya masih blocking. Saya ganti Jushop aja teman-teman. Saya ganti Jushop. Jushop itu Narada tadi sudah saya hilangi. Saya ganti dengan Jushop teman-teman. Ada saya ganti namanya. Saya delete ini. Saya login lagi. Saya ganti yang Jushop yang pakai yang di atas. Lihat. Kemudian saya pakai yang ini, saya advertise saja dulu. Saya save, kemudian saya execute Jushop. Saya ganti DNS-nya dengan Jushop. Shop. Oke. Saya agak lambat. Nah, sharing point ini. Ya. Sharing saya putus-putus nggak, Mbak Mia? Enggak, Pak, lancar. Lancar kan, Mbak Mia? Saya nggak tahu sih sama teman-teman. Nah, ini akses saya, teman-teman. Kita get back. Oh, ini. Wah, ini. Akhirnya cukup muncul juga. Karena tempat saya networknya agak jelek keluar. Nah, saya coba login dengan tadi, dengan mekanisme yang sama ya. Misalkan admin, ini nggak ngajarin jelek sekali lagi, sama dengan satu objeknya sudah terproteksi. Nah, jadi secepat itu teman-teman sebenarnya mau eksekusi protection sebenarnya teman-teman. Jadi secepat itu. Nah, kalau kita lihat eksekusi di dalamnya, kalau teman-teman coba ekspor, eksplorasinya ini apa yang ada di dalam yang ada di proteksi. Saya bilang tadi kita mengakuisisi beberapa hal, ya, beberapa produk. Kalau kita execute, kalau teman-teman ada fraud dan kawan-kawan yang berhubungan dengan automation, misalkan kalau kita tadi kan melakukan langsung manual intervention gitu kan. Kadang-kadang kita mau melakukan automation misalkan. Kita melakukan automation itu bisa dideteksi apa enggak sih? Misalkan pakai puppeteers, ya, pakai puppeteers atau apapun itu yang tool set yang teman pakai buat pakai. Apa yang teman-teman bisa lihat nih distribusinya? Attack-nya apa, ya kan? Bots-nya itu tipenya apa? Apakah dia threat intelligence? Threat intelligence itu daripada automation tadi. Teman-teman bisa melihat itu. Bahkan AI ML-nya dari tadi aplikasi yang saya kasih tadi, itu bisa teman-teman akan create satu send key. Send key ini dipakai untuk apa? Untuk melihat bagaimana profil daripada trafficnya teman-teman. Teman-teman lihat ini,
teman-teman bisa melihat sentinya dari traffic teman-teman itu sendiri, ya. Dari depan ke belakang seperti apa, ya kan, distribusinya kayak gimana. Teman-teman bisa mengolah dan bisa mempelajari application yang teman-teman develop sendiri ini ya di dalam sistem ini. Karena apa? Dia automatically akan di learning sama sistem yang ada di sini. Jika ada certain attack, ya, misalkan contoh kasus, kita bisa melihat, misalkan secara bot itu ada tipe yang melakukan automation, ada yang bot yang tidak melakukan automation. Ya. Yang melakukan automation itu berapa banyak? Ya. Apakah decision kita mau block dan sebagainya, itu ada di sini. Ya, datanya dari mana nih? Yang saya engage, saya kasih traffic besar, itu adalah ini. Datanya dari mana? Langsung bisa kelihatan, ya kan? Kita bisa melihatnya. Nah, kemudian dari sudut pandang security atau user, kita bisa melihat detail ini in no time, teman-teman. Teman-teman tidak akan membutuhkan waktu untuk learning. Kalau kita pakai WAF on-premise, teman-teman akan membutuhkan waktu untuk learning. Setiap aplikasinya, setiap path-nya, teman-teman itu learning gitu. Tapi kalau dengan menggunakan sistem ini, AIML sama artificial intelligence yang kita develop di dalam sistem ini automatically in no time, teman-teman. Benar-benar in no time. Ya. Ini case pertama yang teman-teman bisa lihat. Nah, kemudian saya ada satu case yang lain. Ya, satu case yang lain. Saya tadi bilang, saya akan create aplikasi, bagaimana cara saya distribusikannya. Ya. F5 Distributed Cloud, atau kita sebut sebagai XCS, itu juga memungkinkan teman-teman untuk meng-create setiap edges entity point itu sebagai satu compute node-nya teman-teman dalam satu Kubernetes cluster. Teman-teman lihat ini ada Kubernetes cluster sendiri. Satu Kubernetes cluster, lokasinya ada di mana aja. Teman-teman lihat ada yang di Paris, Osaka, ada di Bekasi, ada di Jogja, ada di Pacitan, ada di Bandung. Ini adalah satu cluster, teman-teman. Tempatnya beda-beda. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa ini tuh scatter di semua tempat. Aplikasi yang saya deliverkan, saya masukkan ke sana, ya, teman-teman akan bisa melihat bagaimana ini akan menjadi sangat mesh. Tapi teman-teman tetap bisa take it under your control. Lokasinya ada di banyak tempat nih ceritanya. Memang saya distribusikan saja. Cara deployment-nya itu pun sangat mudah. Nanti in case next time teman-teman bisa engage, kita bisa showcase specific more detail lah tentang itu. Bagaimana aplikasi trafiknya misalkan teman-teman bisa melihat visibility-nya. Traffic teman-teman itu bisa teman-teman lihat nih, visibility-nya seperti itu. Dari publik ini nembak kemana aja. Oh, ini mesh banget ini. Tapi teman-teman punya visibility-nya ini. In case ada problem, nanti akan kelihatan secara grafiknya. Kalau saya bilang Kubernetes, kemudian modern apps, konteks yang kedua saya bilang apa? Service mesh. Connectivity, service mesh, ya, service mesh, connectivity-nya service mesh. Saya akan ambil contoh aplikasi yang saya develop ya untuk satu case yang ada di Paris sebenarnya. Saya membuat application development yang kemudian ini modern app saya distribusikan di semua entitas yang ada. Ya, dalam bentuk service mesh bisa melihat dari front end, layer 0, layer 1, layer terus dan ke atas. Kalau kita deep down lebih detail ke arah sini, ya, kalau saya lihat teman-teman akan melihat bahwa setiap entitas yang ada di deployment services yang ada, teman-teman harus bisa melihat secara strukturnya ini. Misalkan traffic dari mana? Front end-nya dari Pacitan, gitu kan? Ini benar-benar secara fisik barangnya dari Pacitan, teman-teman. Ini connect kemana aja? Ke Pacitan juga. Kemudian ke mesh selanjutnya. Ya, ke mesh selanjutnya. Teman-teman melihat bahwa ini sangat possible to do. Saya tunjukkan seberapa cepat ini dieksekusi dan seberapa fleksibel proses automation ini akan terjadi. Ya, saya ada satu demo yang saya siapkan untuk Paris demo sebenarnya, tapi saya akan coba tunjukkan di sini yang sudah saya record sebenarnya. Tapi ini mendeploy aplikasi ini saya akan melakukan dengan cara seperti apa? Saya akan tunjukkan ini. Masih waktu 5 menit lagi, Mbak ya. Nggak apa-apa, Mbak ya? Ya, silakan Pak Danan. Siap. Makasih, Mbak. Oke, saya akan show satu demo. Ini hanya 5 menit. Ini video 5 menit. Ya, bagaimana saya meng-create ini sebenarnya kayak gini. Suaranya bisa kelihatan, Mbak? Welcome to F5 Distributed Cloud Platform demo for MEC. This is a demo on how to deploy and operate a distributed edge content caching. One of the key CDN problems in CSP industry on MEC point of view is how to do the distribution saya mencoba across create all CDN of the possible sebenarnya. edges. This is an Yang obvious menggunakan sistem challenge. ini, meng-create CDN. This demo solution offering
not only aimed Distribusinya di to tempat address yang this tadi change, itu ya. but also enable the customers to simplify Ya, day kebanyakan. 0, day 1, and day 2 operation. So let's get started Day with zero. day 0. Some Ya. important things to Komponennya ini realize. tuh. Custom matrix collection and also custom nginx plus Oh, Docker ini. image Murni has been teman-teman already pasti customized tahu nih with. orang This DevOps. is the architectural diagrams of the Docker Arsitekturnya. plane. It breaks down into many layers, and Ini the early edge saya breakdown itu deployment is macam-macam ya, layer 1, isolated from layer each 2, layer other. 3. That means it's only serving client traffic from Kemudian saya lokalisasikan setiap edges ini untuk akses hanya di edges saja. its own area. For the OEM part, there will be OEM-nya a seperti ini. Prometheus that is running as an agent mode. It will scrape the cache matrix and set it to Thanos ingester. Thanos query will fetch this and used by Grafana to compile the dashboard graph. On the provisioning side, after the operators submit a configuration change, it will commit and push it to the GitLab. Then it will trigger the CI pipeline that execute runners to execute the configuration in the caching system. Some important comments on how the demo is built. It's used 5 CE edges and only 4 of it that will be configured as an initial deployment. The origin located in GCP, hosting domain test, o1.pktool.info. Jadi teman-teman, saya create sistem buat salah satu customer ini 5 edges di Indonesia, 5 edges ada di worldwide, dan 2 edges lagi ada di worldwide. Ya. Lokasi originnya ada di GCP. That's day 0. Let's go now Sekarang to day day 1 and get started to do deployment. First, we Deployment. need to deploy the caching engine and the virtual Kubernetes as the data plane component. Then we deploy the OEM part, and the first one is Argo CD for OEM CD pipeline. We ensure that Argo CD is working and default with the empty project and application. And the rest, we will populate Argo CD with the project, Thanos, Grafana, and also provisioning UI. We make sure that all of the components are working properly. We can take a look and the Grafana dashboard is still empty, but we could see that the matrix data was actually already pushed inside the Thanos dashboard. We have the default configuration to cache everything. We are going to test it. We can see a single query is cache missed and the dashboard showing it accordingly. So let's populate the bit more data so we can see the dashboard in more detail. We can see now the cache hit ratio of the global system is increasing along with the saved byte ratio. We will deploy a load generators using Locus to populate more stream of data in the system. Let's test to play a bigger video file that we already put it in the origin server. We set the configuration to bypassing the cache. And then we test it to ensure the configuration is applied correctly via GitHub scenario that we've already designed. We test also the experience to play in the video by using browsers. Let's change the configuration to cache that videos and take a look how the GitHub's working. After the configuration's already been applied and loaded to the caching systems, then we test it to make sure the caching works and also push it more traffic on it. We see in the dashboard it is impacting the saved byte ratio. That's good. We tried to load more mis-cache types of traffic, and we examined in the dashboard that it is responding almost real time. And once again, we test the browsing experience after we change the configuration to cache that traffic and examine how the dashboard reflecting the traffic. We can also grab the data using Thanos query dashboard. In the Vault console, we can get the visualization on the other ecosystem metrics like CPUs, memories, traffic, and etc. Looks how the application traffic could become very messy, but it is very nice that we can visualize it. The surface mesh part, we could see how every layers of caching engines are sending its metrics yang to seperti saya Thanos, tunjukkan tadi. and how on its edges only connect to the isolated edge area only, and also it draws the mesh connectivities on every caching layer phases, showing from isolation point of view and also the next mesh connectivity point of view. Ketika saya mau From tambah the edge edges untuk to operation the nanti akan origin juga mudah of. juga. We come to the day 2 ops.
Said previously, we deploy only 4 of the edges, and now we want to add more edges, so how easy this could be done? It is only 3 simple steps. First, install the software, then put the license key, and then put the tag label on it. It will automatically build all necessary stuff from the new instance speedup at the new edge, building network connectivities, routing, application services, metrics, and etc. And when we push a traffic that's coming from those new edges, the service grabs raw state to tell us that a new caching is available and serving client traffic from the specific edge area only. See, not scary at all to build a big, giant, meshy, and distributed caching system. Itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ada satu key point yang teman-teman tidak pernah melihat saya membicarakan apa, yaitu infrastruktur. Infrastrukturnya menjadi sangat mudah untuk deploy dengan menggunakan konteks ini. Teman-teman benar-benar fokus di toolset yang teman-teman punya sekarang, yang teman-teman understand dari sudut pandang application development. Jadi apa? Automation. Tool-tool yang saya bicarakan tadi pasti teman-teman sudah cukup aware. Toolset apa aja? Ya. Toolset inilah yang kemudian bisa possible untuk execute satu sistem yang besar tadi, sangat besar. Tapi ketika kita ngomong day to operation-nya, itu akan menjadi sangat mudah. Ya, itu. Nah, saya waktunya mungkin sudah agak berakhir, tapi saya mau endingkan dengan ini. Teman-teman. Salah satu key point kita melakukan journey itu sebenarnya ada strateginya, foundation-nya. Bagaimana kita mau meri-app value beneficial dari cloud itu yang pertama adalah kita understand journey-nya itu sendiri. Ada 6R strategi yang commonly bisa kita jalankan. Ya. Yang pertama adalah rehosting, replatforming, repurchasing, refactoring, retain, sama retire. Ya. Kalau saya bicarain apa yang saya demokan tadi, saya bicarakan benar-benar faktor yang sudah architecturing, which is refactoring. Rehosting itu adalah teman-teman cuma lift, ya, memindahkan monolithic application teman-teman untuk hostingnya di public cloud. Replatforming itu adalah case di mana teman-teman mengadopsi certain proportion dari cloud services, kayak expose API-nya, tapi secara core functionality atau programming interface-nya dari aplikasinya teman-teman sendiri masih tetap sama, monolithic. Kemudian yang ketiga adalah refactoring. Refactoring ini adalah berhubungan dengan teman-teman mengganti infrastruktur desain dari aplikasinya teman-teman sendiri untuk benar-benar native cloud. Nah, ini yang repurchasing itu teman-teman beli baru. Kalau retain, teman-teman nggak lakukan apa-apa. Ya. Ketika tadi Mas Harindra bilang, kadang-kadang teman-teman tidak perlu makan apa-apa kalau sudah cukup sederhana. Retain saja. Ya. Atau retire. Retire itu, ini sudah nggak applicable lagi. Kita hilangkan. Nah, ini adalah salah strategi cloud yang teman-teman bisa approach. Semua yang saya bilang, semua yang saya share, ini sebenarnya adalah teknologi yang common. Jargon-jargon yang common. Seperti contohnya adalah kita mau melakukan deployment seperti yang saya bilang tadi, yang saya coba demoin tadi, itu ada namanya design pattern. Nah, design pattern ini adalah sesuatu cara dari mendesain aplikasi kita, tapi kita bisa implementasikan terhadap cara kita deploy di Journey Cloud ini. Nah, saya kira apa yang saya bisa show ini teman-teman, saya berharap bahwa teman-teman cukup bisa melihat bahwa sesuatu yang terdistribusi, yang banyak sekali, kita punya edges, platformnya banyak banget, kita bisa simplify sebenarnya. F5 adalah salah satunya cara melakukannya. Tapi secara mindset, teman-teman itu mempunyai sekarang persona yang banyak. Persona-persona ini mesti sinergi antara satu dan yang lainnya. Ya. Salah satu cara melakukan embracement ke arah modern apps itu adalah dengan menggunakan multi cloud. Kira-kira itu teman-teman. Baik,